Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 27 Juli 2024. Bersama saya Tanita Patesina dan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Dan inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. Siloam Hospital Ambon gelar 5K Fun Run di hari ulang tahun keempat. Dalam rangka merayakan HUT keempat, Siloam Hospital Ambon menggelar 5K Fun Run Sabtu 27 Juli 2024. 5K Fun Run perdana itu diikuti 350 peserta dengan mengambil jalur start dari halaman Siloam Hospital Ambon menuju ke Desa Rumah Tiga melalui Jembatan Merah Putih. Peserta kemudian memutar dan kembali finish di Siloam Hospital Ambon. Kepala tribunambon.com, Direktur Siloam Hospital Ambon, Dr. Paulus Triaji Hadiwijaya mengaku bersyukur selama 4 tahun telah melayani kesehatan masyarakat Maluku. Menurutnya, berlari merupakan cara paling sederhana dalam berolahraga demi menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Dia berharap pesan itu tersampaikan kepada seluruh warga kota Ambon. Sementara itu, pantauan tribunambon.com, 5K Fun Run itu diawali dengan pemanasan ringan. Setelah itu, para peserta start sekitar pukul 6:50 waktu Indonesia Timur. Ratusan peserta itu nampak riang dan juga antusias. Sekitar pukul 7:24 waktu Indonesia Timur sudah ada peserta yang berhasil memasuki garis finish. Para peserta langsung dikalungi medali emas dan acara dilanjutkan dengan snack, foto bersama, talk show oleh Dr. Wijaya dengan topik selangkah untuk tulang sehat atau seutas. Terakhir ada senam sehat, door prize, dan konser mini. Merayakan hari ulang tahun keempat yang jatuh besok sebetulnya di Siloam Ambon. Jadi kami sudah beroperasi 4 tahun rumah sakit kami, dan kami mengundang masyarakat untuk melakukan kegiatan fun run untuk kesehatan ya, intinya sekitar 350. Rute kita 5 kilo, jadi lewat MJM, naik jembatan Merah Putih, nanti di depan Indomaret Rumah Tiga ya, putar kembali ke sini. Harapan kami melalui kegiatan ini, kami mengajak masyarakat Ambon terutama untuk melakukan olahraga sehingga membuat badan lebih sehat. Pertengahan Agustus ini, PKS dan PKB bakal mendeklarasikan pasangan Ikram Umassugi dan Sudarmo untuk Pilkada Buruh 2024. Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB akan mendeklarasikan pasangan Ikram Umassugi sebagai calon bupati dan Sudarmo sebagai calon wakil bupati di Pilkada Buruh 2024. Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD PKS Kabupaten Buruh Solihin Buton kepada tribunambon.com. Ia menjelaskan keduanya telah mendapatkan rekomendasi dari masing-masing partai, sehingga pertengahan Agustus 2024 akan melakukan deklarasi. Diketahui sesuai PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang jadwal dan tahapan pendaftaran calon akan dibuka pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Ia mengungkapkan Partai Amanat Nasional mengikuti PKB dan juga PKS mengusung Ikram Umassugi dan Sudarmo. Hal itu didasarkan dengan DPW PKS Provinsi Maluku yang juga telah merekomendasikan Murad Ismail sebagai calon gubernur, sehingga menurutnya Partai PAN juga sudah pasti akan ikut mengusung kedua calon tersebut. Selain itu, komunikasi dengan DPC PAN Kabupaten Buruh juga telah dilakukan dan PAN merespon juga dengan cukup baik. Ia menambahkan partai lainnya juga dalam proses komunikasi untuk mengusung Sudarmo dan Ikram Umassugi, seperti Partai Perindo dan Partai Demokrat. Para pengendara diharapkan berhati-hati, ada jalan rusak yang parah di Palduan Namlea. Warga mengatakan pernah memakan korban. Para pengendara roda 2 maupun roda 4 perlu berhati-hati ketika melintasi jalan di kawasan Pal 2, Namlea, Kabupaten Buruh, Maluku.
Pasalnya terdapat jalan rusak parah di kawasan tersebut. Pantauan tribunpon.com di lokasi terdapat 5 lubang jalan di kawasan itu. 2 lubang diantaranya berukuran cukup besar. Ani, salah seorang warga yang sering melintasi jalan itu, mengatakan jalan tersebut pernah memakan korban. Di antaranya anak-anak sekolah dan juga ada pegawai kantor. Lanjutnya, jalan tersebut beberapa kali telah diperbaiki oleh pemerintah setempat. Namun, kendaraan muatan berat yang melintasi jalan itu membuat strukturnya cepat rusak. Apalagi di bawah jalan rusak itu terdapat saluran air berupa pipa berukuran besar, sehingga kendaraan berat yang melintas terus membuat gentaran di bawahnya. Dan ini berdampak pada struktur jalannya menjadi rusak dan bergelombang. Apalagi ketika hujan, jalan ini sering tergenang oleh air, membuat para pengendara tidak bisa mengetahui mana lokasi jalan yang rusak. Diketahui jalan ini juga sangat dekat dengan beberapa kedinasan penting seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Disperindak yang menambahkan pemerintah daerah Kabupaten Buru segera mengatasi permasalahan itu. Sehingga tak ada lagi korban ketika melintas jalan di Pal 2 Namlea. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners nasabah unit Mushroom Maluku Tenggara mendapat mobil dari undian panen hadiah Simpedes BRI. BRI Branch Office Luanggur, Kabupaten Maluku Tenggara menggelar pengundian panen hadiah Simpedes periode 2 tahun 2023. Pantauan tribunpon.com Sabtu 27 Juli 2024, sebelum penarikan undian, manajemen BRI Branch Office Langgur mengarak hadiah utama PHS berupa 4 unit motor, 5 unit TV, dan 5 unit kulkas, mulai dari pelataran kantor BO Langgur menuju kantor Wali Kota Tual, kemudian ke Pasar Langgur dan kembali ke kantor BO Langgur. Pengundian panen hadiah Simpedes atau PHS BRI semakin meriah dengan penampilan dari salah satu talent BRI BO Langgur, Vita Wala, yang membawakan lagu berjudul Rizal yang dipopulerkan oleh Lilis. Branch Manager BO Langgur Agus Haryanto di sela kegiatan mengatakan berbagai hadiah merupakan salah satu bentuk komitmen BRI sekaligus apresiasi kepada pelanggan setia bank milik negara itu. Ia menjelaskan pengundian rutin dilakukan untuk 2 periode setiap tahun dan bagi masyarakat yang ingin mengikuti program undian Simpedes dengan persyaratan sangat mudah. Syarat tersebut cukup memiliki tabungan Simpedes dengan saldo sebesar Rp100.000 yang mengendap selama 1 bulan. Maka nasabah penabung mendapatkan 1 kupon undian dan berlaku kelipatan. Semakin besar saldo tabungan, semakin besar kesempatan mendapatkan hadiah. Agus berharap program seperti ini terus memotivasi warga untuk mempercayakan keuangan mereka dengan fasilitas terbaik BRI. Ditambahkan, jika masyarakat sudah pakai Brimo, transaksi yang digunakan sudah menggunakan perbankan. Uang yang beredar jadi lebih mudah, tingkat inflasi di Malra pasti berkurang. Adapun hadiah yang diundi antara lain 1 unit mobil Toyota Calya, 5 unit motor Yamaha berbagai tipe, 5 unit kulkas Polytron, 5 unit TV Polytron, dan peralatan elektronik lainnya. Dengan total hadiah mencapai ratusan juta rupiah. Pada panen hadiah Simpedes periode ini, 1 unit mobil Toyota Calya dimenangkan nasabah BRI Sukiran Elewarin dari unit Mushroom. Pengundian disaksikan Kepala Dinas Sosial Maluku Tenggara Hendrik Watratan, unsur kepolisian Maluku Tenggara, serta perwakilan nasabah. Hadiah utama kemudian diserahkan secara simbolis oleh pimpinan cabang BRI BO Langgur Agus Haryanto kepada Kepala Unit BRI Mushroom selaku perwakilan pemenang hadiah utama.
Tribuners, nasi kuning Mama Dijah di Kota Tual sudah ada sejak 1996. Pelanggan mengatakan rasanya tak pernah berubah. Layaknya kudapan, kuliner yang satu ini nyaris cocok di segala cuaca maupun suasana. Tak heran jika penggemar jenis makanan berat ini ada di setiap penjuru negeri. Tak sulit menemukan lapak yang menjajakan nasi yang dimasak dengan campuran santan dan kunyit itu. Namun yang ramai pembeli tentu bisa dihitung. Menjual nasi kuning, Tribuners di Kota Tual, Maluku tentu tak asing dengan nasi kuning Mama Dijah. Tahun ini, tepat 28 tahun sudah nasi kuning Mama Dijah melapak di Kompleks Banda Eli, tepatnya di samping Toko Ina. Konsisten dengan rasa, pelanggan nasi kuning Mama Dijah bahkan sampai ke kabupaten tetangga, Maluku Tenggara. Meski kini anaknya yang menyajikan, namun para pelanggan tetap kembali karena rasanya tak berubah. Mama Hadijah, si pemilik nama lengkap Hadijah Rumrah, memang sudah tak lagi tongkrongin lapaknya. Namun dirinya masih memantau langsung pembuatan nasi kuning beserta lauk pauknya. Ditemui di rumahnya, perempuan asal Jawa Timur ini mengakui meski laris namun pendapatan tak seperti dahulu. Hal ini karena penjual nasi kuning juga makin banyak. Meski begitu, keuntungan yang didapat tetap mencukupi untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menyoal harga, kini per Rp10.000 per porsi dan Rp13.000 pakai ikan dan telur. Nasi kuning Mama Hadijah Rumrah sendiri hanya buka di malam hari, mulai pukul 7 malam hingga habis terjual. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amatau. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.